hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari di mana saja berada. Selamat bertemu kembali dalam ibadah bersama dari rumah kita masing-masing. Kiranya kita semua tetap sehat di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini adalah hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kita bersyukur sekalipun Tuhan Yesus sekarang sudah naik ke surga, tetapi Dia tidak membiarkan kita sendiri tinggal di dalam dunia ini. Tuhan telah memberikan Roh Kudus kepada setiap kita sebagai umat tebusannya. Karena itu sudah sepatutnya lah kita bersukacita memuji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita masuk di dalam saat teduh. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ibadah pada hari ini terjadi atas pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan semata. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin
bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami umat-Mu hari ini bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami masing-masing di rumah. Kami memulai ibadah ini, biarlah Engkau memberikan penyertaan di sepanjang ibadah hari ini, sehingga penyembahan kami berkenan di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pembimbing kita untuk minggu ini terdapat di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara-saudara, mari setiap kita datang ke hadapan Tuhan, kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita butuh Tuhan untuk mengampuni dan menebus dosa-dosa kita. Kita datang ke hadapan Tuhan, mari kita angkat pujian, meski tak layak diriku. Dengan kesungguhan hati mari kita angkat pujian ini. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Mari setiap kita datang ke hadapan Tuhan. Tuhan yang Maha Mulia, kami sadar bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, bahkan melakukan perbuatan yang tidak terpuji, membuat hati Tuhan berduka. Kami mohon dengan belas kasih-Mu untuk mengampuni dosa-dosa kami, dan dengan pertolongan-Mu juga kami mampu untuk menaati perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kita nyanyi bait yang kedua. Sebagaimana janji-Mu. Sebagaimana janji-Mu menyambutku, membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Berita anugerah dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga berkata demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita membaca bacaan bertanggapan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya membaca ayat 1 dan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kita bersama-sama mendengarkan paduan suara yang akan dipersembahkan oleh hamba-hamba Tuhan GSRI Kebayoran Baru. Yesus mau kami percaya, baginya dengan terang, dan berkenanlah padanya, baik malam baik siang. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya, 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 bersinar karena Yesus. Yesus mau kami kasihi satu kepada lain, berkiranya tiap hari, baik kerja baik bersenang. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya, 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 bersinar karena Yesus. Ku suka Yesus menolong, menjaga hatiku, supaya terangnya gemilang di dalam diriku. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya, 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 bersinar karena Yesus. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Saudari Hilda Kartika Sari dengan tema sikap hidup berbuah. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian perubahan ajaib. Perubahan ajaib jadilah padaku, Yesus Yesus ku terimalah. Dalam hati ada terang dan harap penuh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpah di
Sejak Yesus ku terimalah, tidak bimbang hati pun menjadi teguh. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sukacita berlimpahlah di hatiku. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Pentakosta bagi kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur satu hari lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan daripada Tuhan. Kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh merayakan Roh Kudus dicurahkan bagi kami. Kiranya Allah Roh Kudus itu berkuasa atas hidup kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas boleh menyampaikan dengan baik sehingga kami semua boleh mengerti firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Pentakosta hari ini kita rayakan. Dan Pentakosta adalah satu hari raya penting bagi orang Yahudi. Sehingga tepat pada hari itu juga Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada para murid setelah Yesus naik ke sorga. Nah, pada hari itu mereka menerima Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus ini bukan hanya sebuah simbol yang kemudian kita rayakan setiap tahun Bapak Ibu Saudara, tetapi sebuah peristiwa yang mengubahkan, peristiwa yang harus dihidupi sehingga berbuah baik. Nah, ini semua kelihatan, nampak pada saat mereka menerima Roh Kudus, kemudian firman Tuhan disampaikan, banyak orang menjadi percaya. Seketika itu juga mereka membangun sebuah persekutuan yang hidup. Persekutuan yang hidup, persekutuan yang mengasihi Tuhan, persekutuan yang juga memberikan buah bagi banyak orang, persekutuan yang berdampak bagi banyak orang. Nah, Rasul Paulus sangat mengerti dan sangat memahami, sangat menghayati hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti yang dia tuliskan sebuah surat kepada jemaat di Galatia. Kita baca Galatia 5 ayat 19-26 berbunyi demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Melalui firman Tuhan yang kita baca, kita dapat menghayati hidup di dalam roh yang akan menghasilkan hidup yang berbuah melalui dua hal. Yang pertama, hidup dalam Roh Kudus. Yang kedua, dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang kita belajar dulu yang pertama, hidup di dalam Roh Kudus. Sebuah kata yang kontras dengan kata hidup adalah kata mati. Ya Bapak Ibu Saudara, kata mati ini mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus telah lahir, dia juga mati di atas kayu salib. Kematian Yesus di atas kayu salib ini bukan kematian biasa, melainkan kematian yang penuh kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk membebaskan saya dan Bapak Ibu Saudara dari perhambaan dosa. Roma ayat 6,
pasal 6 ayat 7 berbunyi demikian. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kristus Yesus mati bagi kita supaya kita bisa memperoleh hidup di dalam Dia. Kematian Yesus Kristus yang menghidupkan kita ini hanya terjadi satu kali untuk selamanya. Dan melalui kematian Yesus kita bisa hidup dan kita dibenarkan. Singkatnya, semua orang yang percaya, saya dan Bapak Ibu yang percaya kepada Kristus diberikan kesempatan untuk hidup yang kedua kalinya di dalam Kristus. Dan hidup yang kedua kali ini adalah di dalam Roh. Nah, Injil yang sama yang barusan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah Injil yang sama diberitakan kepada jemaat di Galatia. Mereka mendengarkan sebuah Injil, yaitu Yesus Kristus yang telah mati, yang menyelamatkan saya, saudara, dan juga jemaat di Galatia. Kristus yang mati itu menghidupkan jemaat itu kembali di dalam Roh. Sebagian kita mungkin tahu tentang seorang yang terkenal penginjil, seorang pendeta, seorang apologet yang bernama Ravi Zacharias. Ravi adalah seorang yang lahir di India, dia lahir di keluarga Kristen. Nah, tetapi walaupun dia lahir di keluarga Kristen, itu tidak menjamin kalau dia juga orang Kristen sejati. Selama 17 tahun dia hidup sebagai orang yang skeptik terhadap agama. Dia tidak percaya terhadap agama. Sampai pada satu hari dia memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi untungnya dia masih bisa sempat dilarikan ke rumah sakit. Nah, selama di rumah sakit ada satu orang rekan dari Bible Study Club yang dulu pernah dia ikuti, memberikan dia dan ibunya sebuah Alkitab. Rekannya meminta dia untuk membaca Yohanes 14. Dia membaca sampai di ayat yang 9 berbunyi demikian. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Firman Tuhan yang pendek ini mengubahkan Ravi, bahwa hidup yang sekarang dia punyai adalah hidup di dalam Kristus. Dan melalui firman ini dia berkomitmen, dia mendedikasikan dirinya sepenuhnya hanya bagi Kristus. Sehingga hari ini kita bisa tahu Ravi penulis buku yang luar biasa yang memberkati banyak orang. Ravi mengadakan penginjilan di mana-mana yang memberkati banyak orang. Ravi berbuah lebat di dalam hidupnya sebagai apologetik yang mengasihi Tuhan. Hidupnya yang kedua kali di dalam Roh ini berbuah lebat, berbuah banyak, memberkati banyak orang. Saya dan Bapak Ibu Saudara juga bisa, karena kita sudah hidup yang kedua kalinya di dalam Kristus. Dan saatnya kita menghasilkan buah di dalam hidup di dalam Roh. Nah, ini yang pertama, hidup di dalam Roh Kudus. Yang kedua, setelah kita mendapatkan keselamatan yang kedua daripada Kristus, hidup yang kedua dari Kristus, melalui dia mati di atas kayu salib, kita harus menjalani satu proses kehidupan yang penting. Satu proses kehidupan yang tidak mudah. Dan kehidupan inilah kita perlu dipimpin oleh Roh. Pertanyaannya, kenapa saya dan Bapak Ibu Saudara harus dipimpin oleh Roh? Sebab pilihannya hanya dua. Kita terus menerus atau masih terus membiarkan diri dipimpin oleh daging seperti kehidupan kita yang lama, atau yang kedua, kita memberikan diri untuk dipimpin di dalam Roh. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau dipimpin Roh, sudah pasti dipimpin oleh daging. Oleh sebab itu kita harus memilih dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti yang terjadi di jemaat Galatia. Kenapa hidup dipimpin Roh Kudus itu penting? Mereka juga sudah mengalami keselamatan. Mereka sudah mendengarkan Injil yang menyelamatkan. Tetapi di dalam proses mereka percaya kepada Kristus tidak mudah. Mereka mendengarkan Injil-Injil yang lain sehingga membuat mereka hidup kembali dalam perbuatan daging. Apa saja perbuatan daging itu dijelaskan pada ayat 19-21 dengan sangat rinci. Kita bisa baca. Hal ini membuat Rasul Paulus heran. Kita bisa baca di dalam Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain.
Oleh karena proses kehidupan ini tidak gampang, mereka terkecoh oleh Injil yang lain. Sehingga walaupun mereka sudah mendengarkan yang benar, mereka malah berbalik ke perbuatan daging lagi. Tetapi saat ini kita bisa memilih. Kita mau hidup seperti jemaat di Galatia atau kita memilih dipimpin oleh Roh. Pada akhirnya jemaat di Galatia diingatkan kembali oleh Paulus. Mereka tidak seharusnya dipimpin oleh daging, melainkan dipimpin oleh Roh. Karena hidup yang dipimpin oleh Roh menghasilkan buah yang begitu baik, yang bisa kita baca, yang kita semua hafal, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Kita semua tahu. Nah, kehidupan kita ini yang baru di dalam Kristus diumpamakan oleh Paulus sebagai seorang hamba. Hamba atau budak, Bapak Ibu Saudara, itu tujuan hidupnya tuh hanya satu, yaitu mengikuti apa kata perintah tuannya. Nah, jadi perintah tuannya bilang suruh A, dia harus melakukan A. Kalau B, dia harus melakukan B. Dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Tetapi uniknya, kalau seorang hamba dari tuan yang lama dibeli oleh tuan yang baru, coba kita pikir, apakah si hamba ini atau si budak ini masih menjalankan perintah atau kebiasaan tuannya yang lama? Tentu tidak, dia akan membiasakan diri dengan perintah tuannya yang baru. Demikian pula dengan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita dulu adalah hamba dosa, tetapi melalui kematian Kristus kita dibenarkan, sehingga kita bisa hidup di dalam Roh, hidup dibenarkan. Ketika kita hidup di dalam Roh dan hidup dibenarkan, masa sih kita masih mau terus-terusan dipimpin oleh daging dan dipimpin oleh dosa? Sekarang tidak ada alasan lagi. Tuan kita yang lama mungkin menginginkan kita untuk hidup sesuai dengan egonya kita. Tetapi Tuan kita yang baru mau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dulu Tuan kita yang lama minta kita selalu takluk dan melakukan dosa. Tetapi Tuan kita yang sekarang mau kita hidup di dalam kasih, damai, dan sejahtera. Sekarang waktunya kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh. Nah, di dalam hidup yang dipimpin oleh Roh itu ada tanda yang tampak, Bapak Ibu Saudara. Ada tanda yang penting yang bisa kita perhatikan. Ayat 26, dan janganlah kita gila hormat dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Orang yang dipimpin oleh Roh hidupnya ada tanda yang sangat penting. Di dalam satu komunitas dia tidak akan menjadi pengacau, tidak akan menjadi orang yang gila akan kehormatan, gila akan posisi, tidak akan saling menantang, tidak akan saling mendengki. Nah, satu ilustrasi yang pasti sering sekali kita dengarkan. Dari mana Bapak Ibu tahu bahwa pohon mangga itu adalah pohon mangga? Unik ya pertanyaannya ya. Bagaimana kita bisa tahu pohon mangga adalah pohon mangga? Nah, mungkin dari pohonnya kita lihat strukturnya seperti ini. Kita lihat lagi dari daunnya yang ada wangi-wangi mangga begitu, atau dari bunganya. Dan yang paling tidak bisa bohong itu dari buahnya. Kita tahu buah mangga itu seperti ini modelnya, karena ada karakternya, karena ada ciri-ciri buah mangga yang kita semua orang tahu itu buah mangga. Sama dengan kita, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh itu ada buahnya. Bagaimanakah buah yang kita hasilkan? Melalui perbuatan, melalui perkataan. Adakah cerminan kasih di dalam setiap perkataan dan perbuatan? Adakah kalau orang itu hadir membawa sukacita dan membawa damai sejahtera? Adakah karakter Kristus tercermin ketika orang itu hadir di tengah-tengah kita? Karakter-karakter Kristus akan muncul dengan natural ketika kita dipimpin oleh Roh. Tetapi orang yang tidak dipimpin oleh Roh kita bisa lihat, orang yang gila hormat, orang yang pengacau di dalam komunitas. Nah, sekarang coba kita lihat ke dalam diri kita. Setiap kali kita berbicara, setiap kali kita melakukan sesuatu hal, apakah yang orang lain nilai tentang kita? Apakah mereka melihat ada Kristus di dalam kita? Apakah ada buah Roh itu yang terpancar di dalam setiap apa yang kita lakukan? Nah, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, hidup yang dipimpin oleh Roh itu penuh perjuangan. Sekarang saya mau tanya,
Apakah seseorang yang mengaku sudah percaya Kristus, sudah dipimpin oleh Roh, kita lihat hidupnya sangat baik, sangat sempurna, masih bisa jatuh di dalam dosa atau tidak? Apakah orang itu otomatis suci tanpa dosa, langsung hidupnya murni sampai akhir hidupnya? Kita semua bisa jawab, tentu tidak. Pendeta sekalipun, hamba Tuhan sekalipun, penatua dan kita semua yang dipimpin oleh Roh masih bisa jatuh di dalam dosa. Seperti jemaat di Galatia, mereka mendengarkan Injil yang benar, mereka mengalami keselamatan di dalam Kristus, tetapi di dalam perjalanan iman mereka mengalami jatuh. Mereka terkecoh oleh Injil lain, melakukan lagi perbuatan daging, sehingga Paulus perlu menuliskan surat dan mengingatkan mereka kembali. Oleh sebab itu, kita harus terus berjuang bersama dengan Roh Kudus, dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita terus berjuang membaca firman supaya kita mengerti apa kehendak Allah. Kita terus berjuang supaya kita mengerti kebenaran dan tidak dikecoh oleh ajaran sesat. Kita terus berjuang di dalam doa kita supaya kita menjalin relasi yang intim dengan Kristus. Inilah hidup di dalam Roh Kudus dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita semua sudah mengalami hidup yang dibaharui di dalam Roh Kudus satu kali untuk selamanya. Tetapi menjalani masa hidup itu kita harus menerima diri, memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita bisa berjuang sampai akhir. Ini ada sebuah cerita bagi penutup kita pada hari ini. Kisah dari seorang yang bernama Hien Pham. Maafkan saya kalau salah mengucapkannya karena bahasa Vietnam. Dia adalah seorang rekan dari Raffi Zacharias yang saya ceritakan tadi. Dia orang Vietnam yang suka dengan bahasa Inggris, sehingga ketika Raffi pelayanan di Vietnam, dia bisa terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa ibunya, bahasa Vietnam. Tetapi setelah mereka selesai pelayanan, mereka menjadi teman yang akrab. Setelah itu Raffi pulang dan Hien tinggal di tempatnya. Ketika itu Vietnam mengalami perang yang sangat luar biasa, sehingga mereka jatuh di tangan komunis. Ketika mereka jatuh di tangan komunis, mereka didoktrin bahwa mereka ini selama ini dibohongi oleh agama. Untuk apa beragama? Kalian dibohongi. Tidak ada lagi pembacaan dengan literatur bahasa Inggris. Setiap hari didoktrin seperti itu, akhirnya Hien pun mulai berpikir, jangan-jangan selama ini saya pun juga dibohongi. Akhirnya Hien memutuskan, esok hari saya tidak akan lagi berdoa kepada Tuhan. Pagi pun datang. Ketika itu hari di mana dia harus membersihkan toilet yang begitu kotor. Pada proses membersihkan itu, seketika dia melihat potongan kertas dengan tulisan bahasa Inggris. Hatinya begitu riang karena melihat bahasa literatur yang selama ini dia rindukan, yang dia cintai. Kemudian dia ambil kertas itu, dia bersihkan, dia simpan. Dia menunggu waktu luang kapan bisa membaca kertas ini. Akhirnya waktu luang pun datang, dia membaca. Dari Roma 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Hien menangis membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia menangis. Pada hari dia memutuskan untuk berhenti berdoa kepada Tuhan, pada hari itu juga Tuhan menjawab jawaban yang lain. Akhirnya keesokan hari dan keesokan harinya, Hien selalu meminta izin kepada atasannya, bagaimana kalau saya yang membersihkan toilet. Dia terus mengumpulkan potongan-potongan karena dia tahu tentara pada saat itu menggunakan kertas Alkitab untuk
menjadi tisu toilet. Dia rela membersihkan kertas itu, kemudian dia baca untuk direnungkan pada malam hari. Apakah sampai di sini ceritanya? Ternyata tidak. Dia pada akhirnya bersama dengan 50-an orang temannya memutuskan untuk melarikan diri. Semua peralatan sudah siap, perahu sudah siap. Tiba-tiba datang 4 orang tentara kepada Hien dan bertanya, apakah kalian akan melarikan diri? Hien terkejut dan dia dengan tergagap bilang, oh tidak. Kemudian 4 tentara itu pulang. Dia merasa sedih, Bapak Ibu Saudara, sedih. Karena dia lebih tunduk kepada egonya untuk berbohong daripada tunduk kepada Roh Kudus untuk mengatakan yang sebenarnya. Kemudian dia berjanji, kalau ada yang bertanya lagi, saya akan mengatakan yang sejujurnya. Dan betul sekali, keesokan harinya 4 tentara itu datang kembali. Melihat semua peralatan sudah siap, mereka bertanya, apakah kalian memutuskan untuk melarikan diri? Dengan tegas dia berkata, ya, kami akan pergi. Apa yang akan kalian lakukan terhadap kami? Bapak Ibu Saudara, apa yang tentara itu katakan? Kami ingin ikut bersama dengan kalian. Akhirnya mereka semua berlayar dengan hal-hal yang sudah disiapkan. Mereka melarikan diri. Tetapi di tengah-tengah laut mereka dihantam oleh ombak yang luar biasa yang membuat Hien berteriak kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau mengirimkan kami di tengah lautan ini untuk membunuh kami semua? Bapak Ibu Saudara, sangat ajaib. Ternyata 4 orang yang terakhir datang itu adalah mantan nelayan yang sangat mahir di dalam mengendalikan kapal. Begitu luar biasa bukan cara Tuhan menolong. Sampai akhirnya Hien menghubungi Raffi menceritakan ini menjadi kesaksian yang luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga sampai akhir hidupnya Hien mengasihi Tuhan dan berbisnis di Amerika. Bapak Ibu Saudara, Hien sudah diselamatkan, mendengar Injil yang menyelamatkan dia 1 kali untuk selamanya. Apakah dia menjalani kehidupannya dengan mulus? Tidak. Berulang kali dia jatuh bangun. Tetapi berulang kali itu juga Roh Kudus mengangkat dia. Berulang kali Roh Kudus mengangkat dia. Berulang kali dia juga berseru kepada Roh Kudus, saya mau berjuang bersama Roh Kudus. Saat ini saya dan Bapak Ibu Saudara sudah menerima Roh Kudus yang memberikan kita hidup melalui Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Tapi sekarang saatnya kita untuk berjuang di masa hidup ini sampai akhirnya. Sadarilah bahwa kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus untuk memimpin hidup kita hari demi hari supaya kita kuat melangkah. Karena iblis tidak pernah lengah, karena kedagingan kita tidak pernah lengah membiarkan kita lewat. Dan terakhir, jadilah berkat bagi sesama kita. Melalui tindakan kita, melalui perkataan kita, melalui apapun yang bisa kita lakukan bagi sesama kita. Cerita Hien Pham, cerita Raffi memberkati kita semua, menghasilkan buah yang begitu lebat. Sekarang saatnya saya dan Bapak Ibu Saudara menunjukkan sikap hidup yang berbuah supaya nama Kristus dimuliakan. Selamat Hari Pentakosta, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk Kristus yang Engkau kirimkan bagi kami, menyelamatkan kami. Sehingga kami bisa dibenarkan, sehingga kami bisa hidup untuk yang kedua kalinya di dalam kebenaran. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami sehingga bisa memimpin kehidupan kami, berjuang melawan iblis, berjuang melawan kedagingan kami masing-masing. Tuhan terus tolong kami, ingatkan kami ketika kami jatuh di dalam dosa. Tuhan terus mampukan kami untuk berjalan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kami rindu sikap hidup kami menghasilkan buah yang banyak dilihat oleh orang-orang sehingga memuliakan nama Tuhan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian Allah itu baik. Allah
kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padamu. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih dalam ibadah hari ini kami juga boleh ambil bagian di dalam memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan, khususnya bagi pertumbuhan gereja GSRI Kebayoran Baru. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini dapat dipakai dengan hikmat untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, berita firman Tuhan telah disampaikan untuk kita. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan untuk jemaat kita yang dalam kondisi lemah dan sakit. Demikian juga untuk kondisi bangsa dan negara kita menghadapi atau menangani COVID-19. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah kami yang baik. Engkau Allah yang terus mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengajak kami untuk lebih memahami kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk berkat besar yang Tuhan berikan bagi kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah dalam perjalanan hidup kami ke depan, kami hidup seperti yang Tuhan inginkan. Kuasa Roh Kudus akan senantiasa menolong dan menopang kami untuk mampu menjalani kehidupan yang sukar di depan. Itulah sebabnya ya Bapa, pada kesempatan baik ini kami datang berdoa menyerahkan terus untuk kehidupan masing-masing kami. Secara khusus untuk sidang jemaat-Mu di tengah-tengah berbagai-bagai macam persoalan pergumulan yang dialami mereka dalam keluarga, di dalam rumah tangga mereka. Engkau kiranya ya Tuhan yang akan menolong, Engkau kiranya ya Tuhan yang akan menopang, memberikan kekuatan kepada sidang jemaat Tuhan. Biarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri mereka memampukan mereka untuk mampu mengatasi setiap kesulitan apapun di dalam kehidupan ini. Kami datang kepadamu ya Allah secara khusus berdoa untuk menyerahkan beberapa saudara kekasih-kekasih kami di dalam kelemahan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Ani Poluan, kami berdoa untuk Ibu Pono, kami berdoa untuk Pak Surip, Pak Domo, cucu dari Bu Hendra, Andrew. Kami berdoa untuk Ibu Yulia dan juga mungkin beberapa saudara kekasih-kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh. Engkau kiranya melawat mereka, Engkau kiranya mendatangi mereka, menjamah, memulihkan keadaan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Biarlah di tengah-tengah sakit yang dialami, penderitaan yang dialami, kuasa Roh Kudus akan senantiasa menolong dan menguatkan mereka. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Dan pada kesempatan ini kami datang berdoa juga, menyerahkan untuk saudara kekasih-kekasih kami, jemaat-Mu yang terkena musibah COVID-19, di mana mereka harus diperhadapkan dengan susahnya kehidupan untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan mereka harus beristirahat di rumah karena COVID-19. Kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Engkau juga ya Bapa yang akan menguatkan mereka, Engkau juga ya Tuhan yang akan menolong mereka, campur tangan, dan Engkau kiranya akan memberikan apa yang mereka butuhkan, Engkau memberikan apa yang mereka perlukan. Biarlah di tengah-tengah situasi kondisi yang susah ini, di tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan,
pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Biarlah sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu, Engkau juga akan memberikan pekerjaan atau apapun yang dibutuhkan, apapun yang diperlukan oleh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Dan pada kesempatan ini juga kami datang berdoa, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami terus menyerahkan bangsa kami ini di dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Di dalam menangani wabah COVID-19, kami bersyukur karena penurunan semakin nyata dan menuju ke arah normal. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Engkau kiranya akan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, kabinet Indonesia Maju. Biarlah Tuhan juga akan memberikan hikmat khusus kepada mereka, agar mereka boleh bersinergi bersama-sama, melakukan bersinergi bersama-sama untuk mengatasi wabah COVID-19 yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami serahkan hal ini di dalam tangan Tuhan, dan kerinduan kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu, Engkau kiranya akan campur tangan sehingga permasalahan COVID ini terselesaikan, dan kami ke depannya nanti boleh secara normal kembali beribadah, berkumpul, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan sidang jemaat-Mu yang berada di rumah. Tuhan tetap ada bersama mereka, pimpin mereka, tolong mereka, topang mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dengarkan seru sembahyang kami ini, yang kami minta, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, serta tuntunan kasih sayang penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus, memimpin, membimbing, menuntun, memelihara, menyertai kita semua, sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk saudara dan saya. Haleluya. Yang beriman sama-sama katakan amin. 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 Demikianlah Bapak Ibu Saudara, ibadah kita pada pagi hari ini telah kita lakukan. Mewakili segenap hamba Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat merayakan turunnya Roh Kudus. Tuhan kiranya akan memberkati kita. Dan sebelum kita bersama-sama mengakhiri secara keseluruhan ibadah kita, saya akan menyampaikan hal yang penting untuk kita ketahui bersama, bahwa minggu depan tanggal 7 di awal bulan kita akan bersama-sama kembali mengenang peristiwa Kalvari melalui sakramen perjamuan kudus. Seperti biasanya kita masih mengadakan dari rumah. Kiranya kita akan mempersiapkan diri baik-baik untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Tuhan kiranya akan memberkati kita. Shalom. Kaulah penghiburku.
Jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, Penuhi kami dengan kuasa alam hari ini. Mari berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan Yesus pagi hari.